Oke dikit dong. Oke dikit dong. Tadi kan membawa istri bersyuting. Apakah mungkin nanti kemungkinan istrinya bisa syuting ikut kembali ke dunia entertain juga nggak sih bareng kamu? Kalau dia mau aku nggak apa-apa. Tapi kamu melarang atau ini nggak sih? Nggak melarang. Kalau dia suka aku bakal support aja. Support ya? Ya, bakal support. Makasih. Jajal, ini gimana nih untuk film Agala ini? Kan kamu sebagai selalu kayak yang pemicunya nih seperti apa ya? Semoga semuanya suka karena udah skrip dari Nyaco, jadi ya udah deh aku menjalani aja. Seberapa semuanya. yakin nih sukses? Insya Allah yakin ya. Kalau semua kalian suka sih, insya Allah ya. Semoga Angka juga mengikuti. Oke. Semuanya yang moto maksudnya yang moto Bene bukan kita menghadap ke dia maksudnya gitu loh. Sekali lagi dong sebelah sini. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Makasih. Rajin mau ikut preskon dari kapan? Iya, apa ya? Tahu walaupun dia pakai masker. Itu udah isi HP-nya agak lain. Terkait itu ya kita ada latihan koreonya. Ya ada latihan koreo dan terkait workshop. Ya terkait soal ya detektif yang saya bilang tadi, kita juga ada konsultan di kepolisian karena biar ada pangkatnya nggak salah, Emblem-emblemnya supaya benar katanya. Kita nyiapin. Iya begitu, disiapin banget semua hal-hal kayak gitu. Bene, kamu kan jokes di sini Agala. Itu volumenya ya. Agala ini tuh kan jokesnya ada tentang agama gitu loh. Bagaimana, maksudnya ada ketakutan sendiri nggak sih bahkan akan menimbulkan reaksi gitu ya, maksudnya karena ini kan sebenarnya kan buat kalian sih nggak apa-apa gitu, tapi kan kita nggak tahu ya penonton. Tapi sebenarnya lucu sih Ya, adegan. sesuai arahan dengan sutradara, kita bukan menertawakan agamanya. Nggak ada, itu bukan jadi objeknya, itu hanya sebagai ya mungkin Kondisi yang kondisinya. kontekstual lah gitu. Ya. Jadi kan keadaannya memang mengharuskan kita melakukan hal gitu. Jadi kontekstual semuanya. Makanya kalau kita Bang Aco sih selalu berpikir bahwa adegannya semuanya harus punya alasan yang jelas dan kuat. Hal-hal kayak gitu tuh dipikirin banget sama Aco. Betul. Retweet doang. Retweet. Ya kalian udah menjawab. Nah aku kan memang ada peran yang harus jadi istriku. Waktu itu memang belum dapet tuh karakter. Belum dapet. Terus Bang Aco tiba-tiba istrimu aja. Ya Bang, aku tanya ya Bang, dia mau atau enggak? Aku tanya. Karena tadinya mau Dian Sastro. Loh, wah pada gak percaya. Cuma kayak nggak mungkin ya, kayak nggak make sense ya. Iya betul. Kan kok spelling gitu sih? Kayak dia pasti nolak kalau. Ya iyalah memang. Oh iya ya. Memang Cuman iya. dia tanyalah istrinya, kau mau nggak main satu scene-nya 3 juta? Terus istrinya jawab iya, dibilangnya kacau, satu scene 5 juta ya. Nah, kan 2 hari 2 juta. Salah satunya tuh dia ngobrol ke istrinya Bene. Dia ngobrol ke istrinya Bene yang bilang nggak apa-apa, ambil aja ini. Toh nanti syutingnya sama abang-abang terus segala macam pasti bakal gampang lah. Akhirnya dia nggak iyain. Akunya juga kaget. Kira tadi bakalan kamu terus ini. Akunya support aja lah. Apa yang dia istri. Itu aja sih. Dari syuting kemarin adegan yang tak terlupakan atau buat kalian tuh Sama kok kita. Apa yang kalian ingat itu juga yang kami ingat. Iya. Itu adalah scene yang sulit sekali untuk dilupakan. Iya benar sekali. Persiapannya minum permen dulu, nggak makan permen dulu nggak? Terlalu Tidak bocor itu boleh. ya. Kalau Terlalu detail ya. Iya, tidak boleh. Tapi waktu Boris sama kan nggak boleh dikasih lihat skenario-nya awalnya gitu, terus tiba-tiba tahu bahwa kan ada itu, apa sih sebenarnya dalam pikiran kalian berdua kayak Oh nggak mau sialan? syutingin kan udah tanda tangan. Kan tadi diceritain memang tanda tangan kontrak film ini sebelum tahu apa skripnya, ngapain filmnya, udah tanda tangan. Pas itu udah tanda tangan lagi, ya udahlah. Ya udahlah, dijalanin. Nggak ngomong protes-protes kacau gitu, dikit-dikit gitu. Protes-protes kecil tapi tidak bisa Merubah keputusan wasit. Kita protes-protes ada. Enggak, tapi memang dijalaninnya semuanya sesuai
sesuai gitu, kontekstual. Jadi ya untuk kebutuhan. Lah enteng kali muncul ngomong gitu. Adegannya kan ada alasannya. Iya. Tidak bisa kenapa tiba-tiba ada adegan ini, nggak bisa. Ada alasannya. Kalau tidak ada adegan itu tidak bisa berlanjut story-nya. Iya. Boris untuk make up jadi kakek-kakek itu susah sih atau butuh waktu berapa lama? 1 hari 2 hari susah, hari ketiga udah mulai bisa sendiri. Udah mulai bisa pakai tangan kiri tapi mata yang kanan tuh udah oke, udah bisa lentik, udah bisa gitu. Diajarin. Jadi kan kita waktu jadi menyamar juga kan diajarin. Make up kita tuh gak boleh terlalu sempurna karena kan bagaimanapun kita adalah detektif. Gak mungkin make upnya terlalu proper, terlalu bagus. Pernah dikasih sama orang wardrobe, orang make up yang sebenar-benarnya yang dia bisa secara skillnya itu terlalu bagus. Kita menyamarnya terlalu sempurna lah gitu. Cuman pas sutradara dan Pak Produser bilang kayaknya nggak mungkin kalau mereka bisa sedetail ini dan sebagus ini. Mereka kan detektif bagaimanapun. Jadi makanya kita turunin levelnya itu. Ya, gitu. Lumayan. Saya lama. Kami paling lama pokoknya. Kami juga lama deh. Lama kita. Bisa biar kabur aja. Lama. Lumayan di atas. Jam 2 jam. Kalau saya ada 2 tahap, nutupin tato, nutupin tato baru make up wajah dan lain-lain. Jadi 2 jam lebih lah. Kalau saya 2 jam 3 jam tiap hari. Ya. Ada treatment khusus nggak yang berbeda? Kalau yang jelas treatment karena ceritanya beda. Cuman kalau yang aku lihat dan aku cermati, Aco sangat bermain di movement kamera. Itu tuh kan kelihatan berbeda banget ya, karena yang pertama di rumah hantu gitu-gitu, terus setnya kecil. Tapi kalau di yang set ini tuh lebih luas, panti jompo, mainan lebih banyak, sama butuh ada rasa-rasa apa namanya investigasi. Nah itu dia tuh. Wih, handphonenya iPhone 17 dia. Nggak usah dikomen handphone dia. Panti jompo beneran. Panti jompo beneran. Di daerah mana ya kita? Hospitek, BSD, Daerah Tangerang. sana. Ya. Panti jompo beneran, kebetulan di panti jompo itu ada bangunan baru dan bangunan lama. Nah kami pakai bangunan lamanya. Si penghuninya itu sudah pindah ke bangunan yang baru. Ya, karena tapi itu satu lingkungan. Benar, itu proses perpindahan mereka dari yang lama ke tempat yang baru. Gitu. Jadi kita pakailah yang lama. Jadi ada penghuni yang Ada. Tapi yang di tempat yang baru. Mereka juga suka nontonin, nontonin kita ngobrol-ngobrol. Kalau kita syuting weekend tuh mereka ada dikunjungin keluarga sama cucu-cucunya gitu-gitu. Ada ini pegal dia udah ganti tangan dia tadi. Taruh aja Jangan dibacain. Ada sini. 22 hari nyebrang ke 23. Karena hari terakhirnya itu Palingan kebalik sampai subuh. Jadi sampai lewat besok. Jadi 22 nyebrang 20. Jegel, kalau sampai 1.100.000 mau ngapain nih? 1.100.000 itu garansi. Cuman kan kalau di Agalen 1 sebenarnya 7 juta jadi manusia silver itu kan setelah angka Agalen 1 5 juta. Nasarnya Keluar setelah kita angka 5 juta terus ditantang orang. Ya udah deh kalau 7 juta kita jadi manusia silver. Nah, kalau ini 5 juta lagi, ya kita akan melakukan sesuatu gitu. nanti setelah 5 juta. Ya begitulah. Aku mau nanya dong. Aku mau jawab. Apa? Kira-kita Dari mana Mbak? Kenalin dulu nih. Itu udah kenal. dari Kompas. Kira kita baru apa? Sendiri. Baru sendiri. Single. Oke. Pacarmu marga apa? Ya nggak boleh kau nikahi kan? Oke. Mau nanya bang, ini kan apa kamu ini kan komika, Ya. terus main film komedi dan kita bisa bilang sukses lah film komedinya. Kalau misalnya dibilang komika jadi tulang punggung film komedi Indonesia, pendapat abang sebagai Menjebak aja terus. Menimbulkan kontroversi aja pertanyaannya ini. main film komedi gitu loh. Oh, ya kayaknya itu sejalan ya. Maksudnya ketika komika diajak main film, kebanyakan pasti perannya komedi. Cuman dibilang sebagai tulang punggung komedi Indonesia sih, Kayaknya masih banyak senior-senior komedian pelawak lainnya. Mereka juga lebih lucu kalau bikin film komedi. Kau tutup mulut tuh habis nanya atau ketawa-ketawa. Kejebak emang ada aja. Tapi kalau dibilang sejalan kita bakal sejalan karena stand up komedi kan emang basicnya komedi. jadi ketika dapat peran ya kan. Dapat perannya filmnya komedi ya lebih gampang aja kayaknya kita ngejalan. Siapa lagi masa serunding ini? Bukan Serunding Serunding emang. Jadi sangrai serunding. ada Sangrai
bahaya apa ya bilang? Iya, bener, sama. Dan banyak stand up comedian itu juga suka sekali menggali diri, mencoba hal baru gitu. Jadi ketika dicari penulis skenario, stand up comedian ada yang mau mencoba mempelajari ilmunya. Ketika ditawarkan menjadi sutradara, dilakukan dengan baik, belajar, memperhatikan dengan baik, mengevaluasi. Jadi ya bisa dibilang ya kita tumbuh bersama dengan zamannya. Nah kebetulan zamannya ini sekarang lagi banyak peluang di film, ya udah dilakukan dengan baik. Bukan ada niat bahwa stand up comedian akan menguasai film komedi Indonesia, nggak ada sih. Sebenarnya dasarnya ini ya butuh duit kali. Oke. Ya, thank you. Oke ya. Makasih ya kita ya. Enggak. Adegan awal bang untuk Ya. Bang Boris sama Bang Opi itu ada encok nggak? Soalnya kan kayaknya agresif nih. Iya. Terus Bang Jegir itu ngeri bener. Wah. Tapi benar itu ada bagian yang aku nyetir sendiri. Memang semuanya sendiri tanpa stuntman. Kalau percaya. Tapi kita ada latihannya. Ada latihannya, tapi Jadi kita itu ada callingan drift. Gimana tuh? Wah, itu benar. Kayak gitu. Itu cuma 2 kali take. Enggak 2 kali itu. Yang mana? Yang tamu-tamu kita berdua. Itu 2 kali. Oh, adegan ini, adegan meja. Kalau Iya, meja Iya, adegan derit. Kalau Adegan yang derit. meja sekali. Karena itu ada dua pengambilan. Ya. Totalnya cuma 2 kali aja. Yang encok tadi tuh. Encok tuh kayaknya enggak ya. Kita udah nyiapin dari sebelum mulai syuting. Latihan visi gitu-gitu, workshop Wing Chun gitu-gitu. Wing Chun. Latihan udah lama itu. 2 minggu ya? Waktu itu sama Wais Betapa. Bukan. Wais. Sama Jackie Chan tim. Masya Allah. 2 hari doang cuma. Kalau nggak salah ya 2 hari aja. 2 kali latihan cuman ada jaraknya lah kemarin itu. Lumayan, tim koreonya juga lumayan dari. Menjaga juga ya waktu syutingnya. Iya. Oke lah. Terus kalian kan main sama aktor-aktor yang sudah senior gitu, maksudnya Pak Egy Fadli itu gimana sih, terus terutama sama Pak Jarwo gitu. Iya. Gimana sih pertamanya gitu untuk bangun chemistry-nya, terus udah gitu sampai kayak sekarang juga. Sini mau kemana sini? Belum selesai. Nah, kalau kita Rasa udah dijemput ya, cabut lah. Udah cukup kayaknya nih, cabut lah. kita kalau kita Aku udah ditawan ya sini, kata pacarnya pas. Nanti dulu. kalau kita gitu tahu list pemainnya ya, itu senior kita semua di film, di komedi kayak Pak Jarwo tuh awalnya ya deg-degan, cuman beres reading hari pertama, hari kedua semuanya cair, jadi chemistry-nya bisa dapat. Makanya kita waktu di set pun nunggu lagi di base camp nggak ada canggung-canggungnya, makanya sampai Omegi main tebak-tebakan tuh kayaknya karena Omegi juga gatel kali ya, pengen tebak-tebakan sama kita gitu. Jadi seru gitu. Sama ada Botik juga ya, ada Butik Apa-Apean. Jadi semuanya pada rame ke Banyol gitu. Itu yang ending scene itu kayaknya mendingan tanya ke Aco ya. Ya, kalau itu mah kacau. Itu mah pure Aco semuanya tuh. Treatment seperti itu Aco tuh. Bang ini kan selalu dibilang berkiblatnya dari Warkop. senior ya, Warkop DKI. Tapi dari kalian sendiri sebenarnya udah ada rencana akan berapa film atau misalnya sudah ada atau dipikirkan berikutnya kapan? Yang dari awal film ini dibikin pertama kali dulu kita sudah berencana, oke ini akan rutin ya supaya kita pengen banget seperti mereka yang filmnya itu tuh selalu konsisten ada. Tapi kita tidak bisa membuat filmnya sembarangan, menulisnya butuh waktu, mengeditnya butuh waktu, syutingnya butuh waktu. Jadi kita sepakat paling cepat itu akan 2 tahun sekali. Tidak seperti Warkop yang buat setahun bisa 2-3 film. Tapi idenya udah ada belum? Belum. Rencananya baru. Kan kita belum ada tuh kumpul-kumpul brainstorm, kita belum. Kalau kita ada kumpul-kumpul brainstorm, berarti itu akan ada muncul premis baru. Jadi Ini dulu deh. secepat-cepatnya 2027. Atau gini dulu deh, bikin lagu dulu yang ini ya. Iya. Fokusnya sebenarnya sekarang itu aja. Walaupun udah dibilang kita per 2 tahun sekali, kayaknya kita fokusnya di yang sekarang aja yang saya lihat. Oke, untuk semua teman-teman